Masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Masih di segmen Bincang Kultum. Yap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, teman-teman semua. Yap, 2 kali gitu. Oke, skip. Yap, 3 kali. Oke. Di episode kali ini, episode 13 hari Rabu, tanggal 5 April, gue monolog. Dan terima kasih buat Kak Adot yang sudah menemani gue selama 12 hari kemarin, kayak gitu. Dan sekarang episode 13, gue sendirian, kayak gitu. Dan gue akan membahas tentang gimana sih caranya melupakan seseorang yang pernah singgah. Yap, berat banget gak sih? Sekalinya monolog. Gue bakal ngasih perspektif dari gue bagaimana cara melupakan seseorang. Mungkin gue juga belum bisa banget, tapi setidaknya ini gue lakukan, kayak gitu. Dan sebelum gue masuk, terima kasih buat teman-teman podcast Bincang Adi yang selalu mendengarkan podcast Bincang Adi di segmen Bincang Kultum. Sehat selalu untuk kalian. Terima kasih. Yuk kita lanjut. Gini teman-teman, kita ngomongin perasaan cinta. Ya, perasaan cinta tuh hal yang memang gak bisa dihilangkan dalam kehidupan manusia, kayak gitu kan. Entah itu lo punya perasaan sayang atau cinta kepada teman, atau kepada pasangan, atau kepada orang tua pun bisa, kayak gitu. Tapi ini gue akan spesifik ke orang yang singgah atau pasangan kalian, kayak gitu. Berat gak sih ketika kita sudah melewati hari-hari, entah itu berbulan, entah itu cuman beberapa hari, entah itu bertahun-tahun, pasti tetap ada rasa yang membekas, yang entah bagaimana, mungkin yang entah bagaimana lu tuh pengen ngelupain hal itu, ngelupain bagaimana cara gue harus move on, ya dalam artian lu gagal dalam menjalin hubungan dengan orang yang singgah itu. Lu pengen move on, lu pengen ngelupain, lu pengen lebih lebih baik lagi lah, lu pengen maju, pengen go on, kayak gitu. Nah, pasti sesekali emosi sedih dan marah tuh mengiringi hal itu, mengiringi kita yang saat kita ingin move on, kayak gitu kan. Dan gue ngerasa memang ini sulit. Tapi ya gak masalah kok ketika lu emang belum mau melupakan atau belum bisa melupakan. Caranya ya nangis aja. Ini cara sederhananya. Ya lu nangis aja udah. Jangan lu ngerasa enggak kok gue bisa, enggak, nangis aja. Gak masalah kok, kayak gitu. Dan ketika lu nangis, lu ngasih batasan kepada diri lo bahwa ya udah nangisnya 2 hari aja, 3 hari aja, dan lu tetap harus makan, tetap harus minum, jangan sampai nyakitin diri lo, kayak gitu. Dan ini adalah beberapa caranya yang menurut gue ini bekerja sih, kayak gitu. Mungkin gak asing, cara pertama adalah membahagiakan diri sendiri. Lu pasti pernah dengar, lu pasti pernah berdebat dengan orang yang pernah singgah. I mean, contoh kasus si cowok atau cewek ngajakin lo balikan. Pasti lo pernah menjawab, gue nggak mau balikan sama lo. Gue pengen membahagiakan diri sendiri dulu. Betul banget, harus banget, kayak gitu. Ingat aja bahwa sebenarnya orang terpenting yang harus dibahagiakan tuh sebenarnya bukan orang lain, tapi diri lo. Tapi terkadang ini nggak salah. Terkadang saat kita mempunyai hubungan, kita tuh cenderung untuk ingin membahagiakan pasangan kita. Yup, benar, gak salah kayak gitu. Tapi alangkah baiknya kalau pas lagi menjadi hubungan ya balance aja, gitu loh. Oke? Paham sampai sini ya? Jadi ketika lu pengen go on, lu pengen ngelupain seseorang, ingat aja bahwa lu harus membahagiakan diri lu sendiri. Saat lu membahagiakan diri lu sendiri dengan lu misalnya lu menjalani hobi yang lu suka, membeli barang yang lu mau, atau lu liburan, itu tuh bikin lu ngecas energi lu lebih banyak. Dan ketika lu bahagia dengan diri lu sendiri, lu udah pasti bisa melupakan dia. Paham ya? Kedua, ceritakan, jangan dipendam. Nah, ini yang gue sounding pas waktu tadi awal. Nangis aja. Ceritakan aja, kayak gitu. Dan jangan dipendam. Bahwa kenapa ini jadi bagian penting yang gue urutkan nomor 2, karena cerita tuh sepenting itu. Terlepas memang
belum tentu kita dapat solusi. Tapi point of view-nya bukan itu. Tapi lu sudah sudah membagi, sudah mengeluarkan apa yang ngebagel di hati gitu loh. Jadi ceritain aja. Dan pastikan ceritakan ini adalah ke orang yang benar-benar lu percaya dan tepat kayak gitu. Gak usah malu, gak usah gengsi kayak gitu. Jadi daripada lu mendam masalah dan menimbulkan sakit hati yang berkepanjangan, jadi mending diceritakan, jangan dipendam. Oke? Saat lu sudah menceritakan, lu akan berpikir bahwa oh udah sehat nih, udah mendingan gua. Oke, gue bisa nih ngelupain dia kayak gitu. Oke, ketiga. Nah, ini yang sering banget diomongin oleh orang-orang. Sibukkan diri dengan aktivitas nomor 3. Ya, kenapa ini juga penting, kenapa ini gue ceritakan di poin nomor 3 ya, bahwa saat lu menyibukkan diri dengan aktivitas, lu akan ke-distract lo. Lu akan coba pasti melupakan si seseorang itu. Ya, perlahan tapi pasti. Ketika lu punya kesibukan, ketika lu kemana gitu ya, udah pasti, oh iya nih, gue udah mulai kayak bisa gak ngechat dia, gak nangis kayak gitu. Sibukkan aja diri dengan aktivitas. Apalagi lu sibukkan dirinya dengan misalnya kerja kan udah pasti ada reward di akhirnya, itu gaji kayak gitu. Atau hobi yang lu suka, mantap banget. Sibukkan diri dengan aktivitas, udah pasti gue percaya lu bisa melupakan orang yang pernah singgah kayak gitu. Dan gue pun melakukan nomor ini sih, menyibukkan diri kayak gitu. Ya walaupun masih galau, tapi gak apa-apa, dikeluarkan aja. Nomor 4, singkirkan yang berhubungan dengan mantan. Wow, menarik. Kenapa nih? Kadang kita kayak lu pernah pacaran aja di Oke, ini gue cerita dari beberapa temen gue. Kadang orang-orang pacaran tuh menyimpan barang-barang kenangan mantan. Ya pasti sih, kayak yang namanya orang pernah singgah di hati kita. Masa iya segampang itu kita membuang atau membakar atau apa gitu? Gak akan segampang itulah. Tapi kalau bisa ada singkirkan yang berhubungan dengan mantan. Boneka, terus pemberian baju ataupun itu. Foto-foto juga kalau bisa hapus aja kayak gitu. Kecuali memang lu kuat banget gitu ya, gak hapus foto atau tidak membuang kayak gitu. Kalau gue sih mungkin kalau gue punya pacar, gue gak mau juga putus lagi. Ya pokoknya amit-amit ya, seandainya gue di point of view putus kayak gitu, kayak gue akan gue buang-buangin deh kayak gitu. Karena sakit banget, kebayang ya kayak gitu. Nomor 5, tidak perlu memaksakan diri, biarkan mengalir. Oke. Biarkan mengalir. Kalau memang 1 sampai poin 4 lu nggak bisa, ya udah ngalir aja, ngalir kayak air. Tapi harus dinakodain ya, jangan sampai. Kenapa gue bilang kayak gini? Kadang beberapa orang bilang udah gue mah hidup ngalir aja. Lah masa ya kalau ada tai di depan, masa lu kagak ngindar? Iya dong, lu harus ngindar kayak gitu. Masa kalau misalnya lu ada batu lu nggak menghindar? Maksud gue, lu boleh ngalir, lu boleh yaudah sambil jalanin. Tapi ya lebih mantap lagi lu 1 dan 4 tadi, poin 1 dan 4 tadi terus lu sambil lakuin. Sibukin diri dengan aktivitas kayak gitu, buang-buang sambil pelan-pelan gitu ya, tapi biarkan itu mengalir kayak gitu. Kalau bahasa kerennya, biarkan alam semesta dan waktu mencoba untuk membantu menghilangkan. Gokil. Nomor 6, hindari kontak dengan mantan. Blok kayak gitu, blok aja. Gue sih blok kayaknya kalau gue punya mantan ya kayak gitu, gue blok sih kayak gitu. Karena gue bukan tipe yang bisa bersahabat dengan mantan gitu ya. PDKT-an gue gagal aja, gue ngacet lagi. Oke, skip. Oke, hindari kontak dengan mantan. Sebaiknya teman-teman perlahan tapi pasti ketika mungkin lu kalau belum mau ngeblok, mungkin lu masih pengen nanyain kabar, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu intens chatnya kayak gitu, jangan terlalu sering di chat, jangan terlalu sering dibales kayak gitu. Jadi kalau sering bales lu mungkin akan keinget lagi dengan masa lalu lu kayak gitu. Jadi jangan sering-sering lah ngechat mantan. Apalagi udah ngechat mantan, hai, udah pasti ambiar tuh, udah pasti balikan kayak gitu. Nomor 7, mulai membuka hati dengan orang baru. Nah, ini bisa jadi poin yang pertama. Jadi gue pernah punya teman perempuan, dia baru putus. Cara dia go on adalah ini dijadikan poin nomor 1, poin intinya. Maksudnya apa? Jadi dia memakai orang baru untuk untuk dia ngebuang si masa lalunya. Salah kalau jadi cuma pelampiasan. Benar kalau jadi si orang baru itu ya jadi pasangannya kayak gitu. Tapi rata-rata orang yang memakai ini tuh, si orang baru itu cuma jadi badut
anjing emang, astagfirullah. Toxic, ya Allah, toxic emang. Maaf, lagi ceplosan kayak gitu. Nah, biasanya jadi apa ya, cuman jadi lampiasan doang, nah itu yang salah. Tapi ini cara ini kata beberapa temen gue baik cowok dan cewek, ini bener-bener kepake banget 100%. Jadi buat teman-teman yang emang bisa pakai cara ini ya boleh tuh, kan atau ada salah satu yang lu fokus serius dilakukan dan lu pengen melupakannya, kemungkinan bisa kok. Tapi baik lagi gue selalu bilang ini perspektif gue. Belum tentu bagi orang lain benar kayak gitu, tapi ini gue lakuin ketika memang pada saat itu ada momen yang emang gue waktu ngedeketin cewek dan itu gagal, cara ini gue lakuin kayak gitu. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan Bincang Kultum. Semoga bermanfaat dan jangan lupa berbuka puasa dengan yang manis-manis. Gue Adi, masih di podcast Bincang Adi, Bincang Asik dengan Adi. Yap, masih di segmen Bincang Kultum. Bye-bye.